Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ningsi, CKB Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Video ini merupakan praktek segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya untuk menyelesaikan masalah. Restitusi merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Goshen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah didasarkan pada prinsip semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan didasarkan pada prinsip kita semua memiliki motivasi internal. Berikut ini merupakan kegiatan restitusi yang saya lakukan. Pada kasus pertama, Nadifa terlibat pertengkaran dengan temannya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada temannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Nadifa kok mukanya ditekuk seperti itu? Saya ingin membicarakan masalah yang terjadi antara saya dan teman saya tadi pagi, Bu. Tentu, apa masalahnya? Kami terlibat dalam pertengkaran tadi pagi. Nah, hal itu membuat hubungan pertemanan kita menjadi renggang. Saya mengerti, pertengkaran dalam sebuah pertemanan kadang membuat situasi menjadi tegang. Memang permasalahannya apa? Awalnya ada kesalahpahaman antara kita berdua, lalu kita hanya saling menuduh tanpa mendengarkan satu sama lain, dan hal itu membuat semuanya semakin buruk. Sampai-sampai saya mengeluarkan kata-kata kasar, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Dan kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih, namun kamu tidak melakukannya, kan? Betul, Bu. Sebenarnya saya greget, tapi saya tahan biar suasana nggak semakin buruk. Hebat, berarti kamu bisa mengendalikan diri. Namun, apakah itu merupakan nilai yang kamu yakini? Tidak, Bu. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nilai apa yang tidak sesuai dengan perilaku kalian? Menghormati dan menghargai teman, Bu. Pertengkaran dalam persahabatan memang cukup sulit. Namun penting untuk mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki hubungan tersebut. Apakah kamu mau memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Ya, saya ingin memperbaikinya. Saya merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi, dan saya ingin meminta maaf kepadanya. Itu adalah langkah yang baik. Mengakui kesalahan, meminta maaf merupakan bentuk kedewasaan. Lalu, bagaimana rencanamu untuk memulai memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Saya berencana untuk mengajaknya bicara dengan tenang dan damai. Dan saya ingin menjelaskan kepadanya bagaimana saya merasa dan meminta maaf atas kata-kata kasar yang keluar dari mulut saya. Pendekatan yang baik, komunikasi yang terbuka dan jujur bisa memperbaiki persahabatan yang mulai retak. Lalu, ada hal yang lain? Saya juga akan berusaha mendengarkan penjelasan darinya, Bu. Saya berharap kita bisa menyelesaikan perselisihan ini dan kembali menjadi teman baik seperti dulu. Saya menghargai tekadmu untuk memperbaiki hubunganmu. Dan di sini saya bisa membantu apabila diperlukan untuk menjadi perantara dalam perbincanganmu dengan temanmu.
Semoga permasalahannya jadi lebih cepat selesai. Terima kasih Bu, saya mungkin akan membutuhkan bantuan itu. Saya harap kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lalu, agar hal serupa tidak terjadi lagi, menurut kamu apa yang perlu diperbaiki? Saya akan berusaha mengontrol emosi saya Bu, dan berusaha untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari teman saya. Bagus Nadifa, hubungan pertemanan memang sangat penting. Saya harap hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Jika ada yang perlu dibicarakan, kamu bisa menghubungi saya. Terima kasih banyak Bu, saya benar-benar menghargainya. Baik, semoga percakapanmu dengan temanmu berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nadifa Rafiq. Setelah saya bercerita kepada Bu Wahyu, saya merasa lega dan sangat amat terbantu untuk menyelesaikan masalah saya dengan teman saya. Saya sadar bahwa saya telah menyakiti perasaan teman saya, tetapi Bu Wahyu sama sekali tidak menyalahkan saya. Justru Bu Wahyu membantu saya mencari solusi agar masalah saya dengan teman saya selesai. Terima kasih. Kasus kedua, Arif tidak mengikuti ulangan harian mata pelajaran prakarya yang diadakan oleh Ibu Wahyu. Berdasarkan informasi yang diterima dari teman sekelasnya, Arif sedang berlatih drama untuk pentas seni, namun tidak meminta izin kepada Ibu Wahyu. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Arif, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Arif? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena saya belum mengikuti ulangan harian maupun prakarya. Maaf Bu, kemarin saya tidak mengikuti ulangan harian karena ada kegiatan latihan drama perpisahan. Baik, Ibu mengerti Arif. Kadang kita memang sukar membagi waktu, apalagi dengan kegiatan yang sama-sama mendesak. Namun, perlu diingat bahwa ulangan harian itu penting untuk mengetahui tingkat pemahaman kamu dalam sebuah pembelajaran. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Waktunya sangat mendesak sehingga saya harus berlatih ekstra bahkan saat pelajaran sedang berlangsung. Maaf Bu, saya tidak meminta izin sebelumnya ke Bu Wahyu. Masih ingat ya dengan kesepakatan kelas yang ada di sekolahan kita? Kira-kira nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Masih Bu, mengikuti dan menyelesaikan semua jenis penilaian Bu Wahyu. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Belum Bu. Lalu bagaimana kamu berencana untuk memperbaiki situasi ini? Saya berencana untuk mengikuti ulangan susulan sesegera mungkin. Bu, saya akan belajar dan menghubungi Bu Wahyu dalam waktu dekat. Baik, itu adalah langkah yang baik. Namun, perlu diingat, penting bahwasanya mengikuti ulangan harian. Karena kalau seandainya kamu tidak mengikuti ulangan harian, maka akan berpengaruh terhadap proses belajar kamu dan penilaian kamu secara keseluruhan. Bagaimana rencana kamu ke depannya supaya hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan membuat jadwal yang lebih baik Bu untuk mengatur waktu saya. Saya akan memprioritaskan tugas sekolah terlebih dahulu, baru kegiatan yang lainnya. Itu adalah langkah yang baik Arif, dan saya berharap kamu bisa menyelesaikan persoalanmu dan jangan ragu untuk menghubungi saya apabila ada hal yang perlu kamu bicarakan dengan saya. Terima kasih Bu, saya akan mengingat itu. Maaf sekali lagi atas ketidakdisiplinan saya Bu. Terima kasih karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, dan yang penting kamu belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Dan saya berharap kamu segera belajar dan segera menghubungi Ibu untuk mengikuti ulangan susulan. Saya akan melakukannya Bu. Terima kasih atas pengertiannya. Baiklah, semoga sukses dan jangan ragu untuk menghubungi Ibu apabila kamu mendapat kesulitan.
Terima kasih Bu, saya akan mengingat itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nasibun Mutakin. Kemarin saya dipanggil Bu Wahyu karena belum mengikuti ulangan harian. Awalnya saya takut, saya kira akan dimarahi oleh Bu Wahyu. Ternyata Bu Wahyu mengajak saya untuk berdiskusi pentingnya nilai ulangan harian. Dan saya masih diberi kesempatan untuk mengikuti ulangan harian susulan. Saya sadar saya salah, maka dari itu saya akan berusaha mengatur waktu lebih baik lagi supaya tidak mengabaikan tugas sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.